Property Law Pas FM bersama Erwin Kalo dari Erwin Kalo & Co. Property Lawyers. Mitra bisnis Pas FM dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Erwin Kalo dalam acara Property Law. Ini ada pertanyaan lagi ya dari pemirsa kita dari Ciledug ya Jakarta. Ya, ini ceritanya tanah wakaf. Tanah ini sudah diwakafkan ya. Sudah diwakafkan dan sudah menjadi fungsi sosial ya. Ini ada semacam pendidikan kayak sekolah-sekolah agama ya, kayak pesantren-pesantren sederhana gitu ya. Di situ ya. Nah, diberikan wakaf ini sudah 20 tahun yang lalu ya. Lalu si pemberi wakaf ini meninggal dunia. Nah, meninggal dunia, ahli warisnya sekarang menuntut tanah itu. Nah, memang secara legal formal ada kelemahan proses wakaf itu karena tidak disertai dengan akte wakaf, tidak didaftarkan ke dalam badan wakaf. Itu kan ada prosedurnya sebenarnya, ya. Ada prosedurnya. Jadi, secara legal formal memang ada kelemahan di dalam proses wakaf itu, karena wakaf itu ada prosedurnya ya, harus berupa akta, harus didaftar ke badan wakaf ya, itu ada tata caranya tersendiri. Nah, itu tidak dilakukan, hanya sepucuk surat ya bahwa saya wakafkan, ikrar wakaf aja. Nah, memang ini legally tidak cukup ya, sedangkan dia punya sertifikat masih atas nama si pemberi wakaf. Jadi posisi hukumnya adalah fisiknya dikuasai oleh pengelola sekolah ini, pesantren ini, yang ahli waris memiliki suratnya. Jadi antara surat dan fisik. Nah, ini bagaimana? Hukum itu kan tidak hanya melihat formalitas-formalitas surat, ya, tetapi hukum juga bertujuan untuk menciptakan satu keadilan, menciptakan kepastian hukum, dan ada namanya asas kemanfaatan. 3 unsur hukum inilah yang harus dipenuhi. Nah, walaupun nanti ada pertentangan antara kepastian hukum, karena ini kan kepastian hukumnya lemah. Kalau ada pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan, maka yang diutamakan adalah keadilan. Karena tujuan hukum itulah ya, yang nomor 1 adalah keadilan. Adapun kepastian hukum itu adalah packingnya atau bungkusnya. Nah, keadilan. Nah, kita lihat dari faktor keadilan di sini, kalau ini wakaf sudah 20 tahun yang lalu, bapaknya baru meninggal 5 tahun yang lalu, ya, berarti si pemberi wakaf ini kan tahu. 15 tahun dia tahu bahwa itu sudah dia kasih. Kalau bilang itu tidak benar, kenapa dia tidak protes pada saat itu? Karena dalih daripada si ahli waris, mungkin ada konsultan hukumnya juga bahwa itu ikrar wakafnya tidak sah, ya, di bawah tangan, bla bla bla, mungkin dipaksa, mungkin ditipu dan lain sebagainya ya. Itu saya kira agak lemah atau tidak benar, karena selama 15 tahun dia hidup kan dia tahu kalau memang dia ditipu, dipaksa, kan dia sudah protes selama 15 tahun itu. Itu pertama. Yang kedua adalah yang harus diingat oleh para ahli waris bahwa wakaf itu kan niat daripada pemberi wakaf untuk supaya dia mempunyai amal jariah, yaitu amal yang tetap mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Nah, itu yang harus dihargai sebenarnya ya, harus dihargai oleh para ahli waris, bahwa orang tuanya itu adalah amal jariahnya. Nah, jalan tengahnya sebenarnya setidak-tidaknya kalau Anda mau ambil itu direlokasi. Anda carikan lahan pengganti sehingga keadilannya terpenuhi dan orang tua Anda juga tidak tersiksa di alam kubur. Masa sudah dikasih diambil lagi, ya? Nah, ini yang harus jalan tengahnya seperti itu. Kalau memang lokasinya strategis, ya sudah pindahkan saja. Ya, tetapi peruntukannya tetap ada untuk misalnya pesantren. Nah, itu kan amal jariahnya tetap mengalir. Kalau Anda hilangkan itu, wah, itu sangat menyiksa orang tua Anda. Dan kalau misalnya juga dibawa ke ranah hukum, yaitu ranah moral ya, dibawa ke ranah hukum, ini juga sulit ya, karena yang dia tidak penuhi kan formalitasnya, bukan substansinya. Substansinya itu sudah terpenuhi, dia sudah ikrar dan sudah memberi dan ada penerima dan sudah dibangun. Dalil-dalil bahwa dia ditipu, dipaksa, itu gampang dipatahkan. Kenapa? Karena 15 tahun dia hidup, dia lihat itu tanahnya dibangun dan dia tidak protes dan dia malah senang, ya. Jadi itu logika-logika yang sulit untuk disimpangi. Jadi saya kira kepada para ahli waris dimusyawarahkan saja
Ya, kalau jalan tengahnya dipindahkan. Kalau Anda mau ngambil serta-merta begitu, itu sangat mencederai keadilan dan menyiksa orang tua Anda. Secara hukum juga harusnya melalui ranah hukum, karena itu sudah dibangun, fisik sudah dikuasain. Di pengadilan juga, posisi ahli waris menuntut karena hanya berpegang sertifikat, hukum tidak sesederhana itu, hanya melihat surat. Tapi yang dilihat adalah latar belakangnya, motivasinya, fakta-fakta lapangannya. Kalau dia orang tua Anda sudah meninggal baru 5 tahun, saya itu 20 tahun, itu kan pasti hakim berkeyakinan wakaf ini benar, hanya formalitasnya belum terpenuhi. Hal ini juga menjadi perhatian bagi kita semua. Kalau kita mau mewakafkan sesuatu, haruslah dengan formalitas-formalitas hukum yang benar. Saya kira demikian informasi singkat ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com